Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 393, Pak Freddy yang diasingkan oleh pemilik perusahaan. Semua pegawai yang kerja di sini dilarang bicara dengannya, tak ada yang boleh berhubungan. Meskipun hanya bertegur sapa, kecuali pekerja biasa, yang tak punya nama, cleaning service dan office boy. Baru diperkenankan. Pak Bernaldi yang punya perusahaan memang sengaja membiarkan agar Pak Freddy, mantan pemilik jabatan di sini, statusnya sama dengan pekerja bawahan. Sejak saat itu, 3 hari pun berlalu. Semua pegawai dan karyawan, tak terkecuali security, tak satu pun yang berani untuk menyapa Pak Freddy, karena semua takut ancaman akan dipecat kerja. Hari-hari tak menyenangkan, wajah-wajah yang tak ramah begitu nampak dirasakan. Pak Freddy hanya didiamkan, tak diberi pekerjaan seperti hari biasanya. Jadinya beliau pun bimbang, merasa tak enak sendiri dengan keadaan ini. Namun Pak Freddy bersabar hati, menunggu saja sampai nanti. Kenshin sendiri yang sudah tahu akan masalahnya Pak Freddy. Kenshin semenjak kemarin adalah salah satu orang yang selalu datang ke kantornya Pak Freddy untuk bicara dan menyapanya. Kenshin sengaja menghibur agar Pak Freddy tak bersedih hati. Lalu di jam 11 siang ini, sebelum waktu istirahat, Sabria putrinya Pak Freddy diminta ke kantor utama untuk melaporkan pekerjaan yang ia pimpin di tempatnya. Di saat Sabria datang dan masuk di kantor itu, seperti biasa, ia pun duduk menunggu. Lalu tiba-tiba saja, entah disengaja atau kebetulan, dari ruang sampingnya, kantornya orang yang punya jabatan, terdengar pembicaraan yang menyangkut ayahnya, yang dijadikan bahan olokan. Di antara mereka ada yang bilang, Pak Freddy itu memang kuat mukanya, sudah diacuhkan banyak orang, masih saja masuk kerja, apa tak punya malu dirinya, lebih baik tak kerja kan bisa, daripada di sini, statusnya tak jelas, hanya duduk-duduk saja. Dasar emang Pak Freddy ingin dapat gaji buta, tak bekerja mengharap bayaran. Satunya pun bicara, ya biarkan saja orang itu, paling sebulan yang gak kuat, 1-2 minggu, dia akan keluar. Coba aja lihat belakangan ini, temannya Pak Freddy, ya cuman cleaning service itu. Cleaning service lainnya saja, tak ada yang berani mendekat. Padahal juga nggak masalah, pekerja seperti mereka bicara dengan Pak Freddy. Apa baiknya saja Pak Freddy kita pindahkan jadi tukang bersih-bersih, sama seperti pemuda itu yang kerja cleaning service. Hahaha, mereka semua tertawa, merasa gembira, telah membicarakan orang yang baik. Sabria yang mendengarnya, tentu saja langsung marah, tak bisa menahan emosinya. Sabria pun masuk ke ruang orang-orang penting itu. Sabria langsung berkata, "Bapak-bapak sekalian, apa bapak ini tidak punya hati? Ayah saya kan tidak bersalah. Mengapa sampai dijauhi, diperlakukan tak adil seperti ini?" Sabria yang menangis. Ia nampak emosi, tak terima ayahnya dipermainkan. Sedang orang-orang yang di situ, yang melihat Sabria datang, mereka pun tak terkejut, seperti sudah disengaja, akan membuat Sabria marah. Dan salah satunya pun bilang, "Kalau gitu ya sampaikan Mbak ke ayahnya. Kalau punya malu ya keluar kerja saja. Daripada makan gaji buta di sini. Tak melakukan kerja sama sekali." Pak Bernaldi pun demikian. Beliau itu langsung bicara, "Kan kita kemarin sudah memberikan kesempatan pada Mbak Sabria dan ayahnya ini. Malah tak mau mengambilnya, menolak dan meremehkan perintah. Saya ini yang punya perusahaan. Sudah baik membiarkan Anda masih kerja. Kalau saya tak punya hati, Pak Freddy dan mbaknya ini, sudah saya pecat tidak hormat. Jadi mbaknya jangan protes di sini. Apalagi masuk ruang kami tanpa permisi. Ini sama saja Mbak Sabria ini sudah melanggar etika di sini. Tak menghormati kami sebagai pimpinan tertinggi. Jadi saya langsung putuskan, Mbak Sabria dapat surat peringatan 1. Besok diambil di kantor HRD. Sabria yang hendak marah tak terima, karena ayahnya yang jadi bahan olokan.
Malah ia ditertawakan, ditegur para pemilik jabatan, bahkan dimarahi, diberi surat peringatan. Sabria pun keluar kantor itu, langsung menuju ke tempat ayahnya. Bahkan di tengah perjalanan, Rizky dan teman-temannya pun masih sempat menggodanya dengan kata-kata yang tak sopan. Sabria pun berjalan saja, tak menghiraukan itu semua, meski sakit hatinya, menyimpan marah dan benci. Ketika sampai di kantor ayahnya, Sabria pun melihat Kenshin, cleaning service yang baru dibicarakan, sedang ada di sini, lagi istirahat di tempat ini. Dan Sabria yang wajahnya terlihat sedih, langsung ditanya ayahnya, "Ada apa Sabria? Kamu kok pucat begitu?" Sabria pun menjawabnya, "Yah baiknya ayah dan Sabria besok keluar saja kerja dari sini." Sabria nggak kuat ya mendengar perlakuan bos perusahaan ini, dan juga orang-orang kantor yang berkata-kata tak baik tentang ayah. Sabria tadi mendengar sendiri, ayah diolok-olok mereka. Katanya tak kerja makan gaji buta. Tak ada orang yang mengajak bicara. Masih saja ada di sini. Mereka bilang apa nggak baiknya ayah keluar saja. Dan satu lagi ya, tadi Sabria juga mendengar, Pak Bernaldi itu punya rencana. Ayah akan dipindah kerja ke bagian bersih-bersih, karena ayah sering bicara dengan pekerja cleaning service. Kenshin mendengar hal itu, dan Pak Freddy menjawab, ayah nggak keluar itu Sabria, karena ada alasannya. Kalau ayah mengundurkan diri dari kerja, ayah akan bayar denda yang besar. Kalau tidak bisa bayar, ayah akan dipenjara, terkena masalah hukum, karena ayah sudah setuju membaca perjanjiannya sewaktu diangkat Pak Bernaldi menjadi salah satu pimpinan di sini. Sabria pun bertanya, emang berapa ya dendanya? Pak Freddy pun menjawab, 5 miliar Sabria. Jadi ayah bersabar saja, sampai perusahaan ini yang mengeluarkan ayah sendiri. Kalau kamu keluar kerja, itu nggak masalah Sabria. Tak ada perjanjian seperti itu. Jadi besok pun kamu nggak masuk ke sini. Itu pun nggak masalah. Kalau ayah ini beda, karena ayah sebelumnya punya jabatan. Jadi meski Pak Bernaldi besok memindahkan kerja, jadi cleaning service pun tak masalah. Ayah akan terima. Kenshin mendengar semua percakapan itu. Pak Freddy yang nampak tegar sekali, bersabar hati dan tak mudah emosi. Meskipun demikian, putrinya itu tak bisa menerima. Sabria malah bilang, jangan ya, jangan kerja cleaning service. Entar orang-orang di sini malah banyak yang bilang menghina dan merendahkan ayah. Pak Freddy pun menyahut, Sabria kamu jangan bicara seperti itu. Cleaning service juga pekerjaan. Jangan melihat orang dari luarnya. Jangan membaca buku dari judulnya. Isi tak selalu sama dengan tulisan sampulnya. Lihat ini Mas Kenshin. Meski kerja cleaning service, orangnya baik sekali. Meski seragamnya tak punya pangkat. Tapi Mas Kenshin bukan orang jahat. Beda dengan pegawai kantor itu. Pakaiannya berdasi dan bersih. Tapi kamu lihat sendiri, ayah yang bicara jujur, malah tak disukai, diasingkan seperti ini. Sabria pun melihat Kenshin, yang tersenyum ke dirinya. Kemudian, di lain tempat, Pak Michael dan orang-orang penting dari perusahaan bos besar, rupanya, sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Mereka pun secara sengaja tak memberitahu kedatangannya, karena ingin tahu langsung kesiapan pegawai-pegawai yang ikut dalam kerjasama di perusahaan Pak Bernaldi. Apa sudah siap melakukan kerja mendadak? Tanya jawab secara langsung, yang tak seperti sebelumnya, yang dibawa orang pertama. Selain hal itu, Pak Michael pun juga tak memberitahu ke Kenshin kalau hari ini sedang akan ke tempatnya. Hal itu memang disengaja, karena ada seseorang yang ikut pula di dalam rombongan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya